Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan saat ini lagi boomingnya lagu Aisyah yang menceritakan udah kecilan benda mengganggu. Yang penting udah pasti suaranya jelas. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kan saat ini lagi boomingnya lagu Aisyah yang menceritakan romantisnya Rasulullah bersama istrinya Siti Aisyah. Namun sekarang ada yang bilang lagu itu nggak pantas karena menyebut langsung nama Aisyah. Bagaimana pendapat Ustaz? Ya gimana ya? Memang kalau kita berbicara soal menyebut nama langsung itu memang soal adab. Saya tidak pernah mendengar lagu ini jujur sampai sekarang. Saya tahu itu lagi tenar dan di mana-mana grup di share, cuma tidak sempat aja untuk saya play. Jadi saya tidak tahu seperti apa lirik dan lagunya. Namun ada beberapa situasi dalam lagu yang perlu kita tolerir secara umum. Misalnya dalam pengucapan nama orang yang mulia kayak Muhammad. Kadang-kadang kalau dilakukan agak berat untuk ditambah Sayyidina misalnya. Atau Aisyah memang lebih pantasnya kita sebut Sittina atau Siti Aisyah, di mana Siti singkatan dari Sayyidati, Sittina singkatan dari Sayyidatina. Tetapi kalau menyebut Aisyah langsung memang ada unsur tidak etisnya. Ya kalau kita nyanyikan lagu untuk ibu kan, misalnya saya nyanyikan lagu untuk ibu saya, kan saya pasti bilang mama, mama. Misalnya kalau saya ciptakan lagu itu umi, umi. Gak mungkin saya bilang, misalnya saya sebut namanya. Saya nama ibu saya Zuhriyah, Hajah Zuhriyah. Zuhriyah kan kayaknya kurang sopan. Apalagi sosok istri baginda Rasulullah SAW. Namun ya kadang-kadang kesulitan bagi pencipta lagu untuk kan kita saja misalnya kalau habis sholat ya sallallahu ala, atau pada saat ini sallallahu ala Muhammad kita bilang. Kalau pikir-pikir memang masa Muhammad sih, kau enggak Sayyidina Muhammad? Ya coba sallallahu ala Sayyidina Muhammad, kayaknya enggak jadi indah lagi di telinga. Jadi kalau dalam ilmu syair ada lidaruratus syair ya maka dalam lagu juga mungkin barangkali ada seperti itu, daruratul lagu. Andai kata dikasih Siti atau dikasih Sayyidatina atau dikasih Ummul Mukminin, mungkin kacau balau jadi nadanya. Ya ditolerir saja, tidak masalah. Tapi dalam sehari-hari kita jangan bilang Aisyah. Kita bilang Siti Aisyah. Orang ada lagu saja yang padahal tidak sopan tetapi pakai Siti. Misalnya aduh Siti Aisyah. Nah, itu pakai Siti. Mandi di kali rambutnya basah. Nah, di situ enggak etisnya masalah di situ. Ngapain disebut-sebut mandi di kali rambutnya basah? Apalagi ditambah tidak sembahyang, tidak puasa, kelak mendapat gitulah pokoknya, tidak bagus lah. Itu kadang-kadang pakai Siti tapi negatif ujungnya. Ala kulli hal ya, selagi tidak ada niatnya untuk ya masih Siti kalau bisa lagu itu jangan terlalu dipaksakan, tidak bisa dietiskan, tidak usahlah diadakan lagu itu ya. Tapi sudahlah, kan beda-beda orang, beda-beda. Sekarang yang penting kita dalam mengucapkan nama-nama orang-orang yang mulia, kasihlah tambahan-tambahan seperti Sayyidina. Jangan Abu Bakar. Sekarang jangankan penyanyi, mohon maaf, para asatidz, para dai sering kita dengar di video-video atau di mimbar-mimbar. Abu Bakar pernah berkata, mari kita contoh Umar bin Khattab. Nah, itu contoh bagaimana kok bisa ya mengalir begitu saja seperti itu. Sering sekali saya mendengar sampai detik ini, dan para ustadz papan atas bahkan ya, Umar bin Khattab pernah mengatakan, nah kalau saya tuh berat mendengar itu dan berat mengucapkan seperti itu.
Muhammad Zainuddin dulu waktu ini, ayo misalnya bagi warga NW, kan Zainuddin Abdul Majid begitu dulu, misalnya ada ucapan begitu, bagaimana kita kesannya? Pasti astagfirullah, kenapa kok bilang Maulana Syekh? Nah, inilah misalnya. Itu natural, tidak ada yang nyuruh kita, tidak ada yang mengajarkan kita harus bilang Maulana Syekh, tidak ada. Tapi sudah natural, karena ada cinta, ada hormat, ada apa. Lalu apakah Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Fatimah alaihassalam, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha itu lebih rendah dari sosok misalnya ulama kita yang belakangan? Kan tidak mungkin. Apalagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan orang bilang Muhammad. Ada yang ngotot begini, kan yang penting ujungnya kita sudah bilang radhiyallahu anhu. Nah, dia mencoba melakukan pembenaran. Itu kan sudah ucapan memuliakan sallallahu alaihi wasallam, radhiyallahu anhu, alaihi salam, rahimahullah. Tidak perlu lagi lah Sayyidina Nabi wa Maulana wa apa. Coba ini orang yang sudah hatinya kena virus begitu, virus sul adab. Kita jawab apa? Guru saya waktu di Mesir menjawab begini, radhiyallahu anhu itu hubungan beliau dengan Allah. Mana hubungan beliau denganmu? Itu luar biasa tajamnya. Kalau hubungan beliau dengan Allah, oke, radhiyallahu anhu, Allah meridhoinya, Allah memberi selawat kepadanya, Allah memberi salam kepadanya, Allah memberi rahmat kepadanya. Itu hubungan dia sama Allah itu. Hubunganmu sama dia mana? Hubungannya sama kamu mana? Nah, itulah Sayyidina, itulah Maulana, itulah Sayyidatina, itulah Siti, itulah Sidi. Kalau Sayyidi itu kan singkatnya Sidi. Mana hubungannya dengan kamu? Adabmu mana kepada dia? Allahu Akbar. Jadi seperti itu. Namun sekali lagi, jika konteksnya sebuah lagu, oke lah, tidak usah diperbesar. Allahumma salli ala Muhammad, kan? Itu kan lagu. Kalau kita bilang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kan kacau dia. Jadi it's okay lah, ditolerir saja lah yang apa namanya, yang situasinya dilakukan. Andai kata ada lagu lain yang ada Sayyidinanya, mungkin tentu lebih afdal. Misalnya, atau yang nggak pakai Muhammad, misalnya Rasulullah, salatullah salamullah ala taha Rasulillah, itu kan. Yang penting hindari penyebutan nama tok. Nama tok itu hindari. Muhammad gitu. Umar bin Khattab, Abu Bakar. Abu Bakar aja tidak pernah begitu dulu. Ini kok bisa santai gitu mengeluarkan ucapan. Itu soal adab itu. Wallahu alam.